Inilah suasana Desa Kebanduan, di mana tempat lokasi berdirinya Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Desa Kebanduan. Dan alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 1988. Ini adalah Dasar Negeri 1 Desa Kebanduan. Yang lokasinya berhadapan dengan Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Kebanduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nama Pak Didin beserta Cici P3 tahun 2022 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kami akan melakukan pembuatan video pembelajaran atau video belajar di madrasah tempat saya mengajar. Yuk, Cici, kita lihat video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabban wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, di mana pada hari ini kita masih diberikannya nikmat yang sangat luar biasa, nikmat kesehatan yang karenanya sehingga dengan kesehatan yang kita miliki, yang kita rasakan, kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sebagai biasa. Pada hari ini kita juga hendaknya selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan pengucapan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan ada salawat-salawat yang lainnya. Karena dengan selalu berselawat,
kita akan mendapatkan syafaat dari anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak menanyakan apakah kehadiran hari ini hadir semua? Tidak ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Berarti secara keseluruhan serta di ruangan kelas 9A ini dalam kondisi sehat dan siap belajar semuanya. Baik, selanjutnya sebelum Bapak memberikan materi pembelajaran yang baru, Bapak ingin menanyakan apakah masih ada yang ingat pembelajaran materi sebelumnya? Masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Baik, sebelum kita menghidup pembelajaran, coba kita berdiri sama-sama, kita menyanyikan lagu Mas Madrasah terlebih dahulu, supaya menanamkan dalam jiwa kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah pelajar Islam, pelajar yang betul-betul untuk mencari ilmu yang lebih baik untuk kebaikan diri pribadi maupun kebaikan keluarga dan masyarakat. Coba berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Mas Madrasah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan materi yang baru, mari kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama melepaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran Hadis tentang fasih dalam membaca Al-Quran.
dengan tajwid membentuk sikap disiplin bagi siswa. Adapun materi seperti yang sudah pada LKPD yang kami bagikan untuk anak-anak, ya, bahwasanya dari materi ini dapat kita pelajari sebelum kita mempelajarinya. Ya, ini materi yang akan kita pelajari. Ya. Di dalam materi fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin, ya, bagi siswa. Dan di antara materi tersebut nantinya kita akan mempelajari materi tentang mad lazim mukhaffaf kilmi. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang mad lazim mukhaffaf kilmi, ya, kita terlebih dahulu harus memahami ini, bahwasanya dalam mempelajari Al-Quran, ya, dalam mempelajari Al-Quran, karena itu adalah sebuah kitab suci bagi kita, bagi umat Islam, maka kita harus paham dulu apa itu Al-Quran dan apa manfaat kalau kita membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam. Siapa Jibril? Siapa Jibril? Untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Dan dalam membaca Al-Quran itu sendiri merupakan salah satu ibadah utama yang besar pahalanya, sebagaimana kita lihat dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Coba perhatikan hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasadun wal hasad bi'ashril amsalihha la aqulul alif lam mim harfun walakin alfun wa harfun walamun harfun. Di mana makna atau arti daripada hadis ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sebagai sebuah ibadah dalam membaca Al-Quran haruslah sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Dan di antara ilmu tajwid yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Baik, sebelum kita mempelajarinya, coba perhatikan video yang akan Bapak putar sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryanti di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tajwid kita, yaitu mengenai salah satu cabang dari Al-Quran. Kali ini kita akan membahas mad lazim kalimi bagian 2, yaitu mad lazim mukhaffaf kalimi. Secara bahasa, mad artinya panjang.
pasti atau wajib. Mukhaffaf artinya diringankan, dan kalimi artinya kalimah. Jadi di sini apanya yang lazim atau wajib? Yang lazim itu wajib dibaca panjang, kemudian mukhaffaf diringankan. Apanya sih yang diringankan? Jadi diringankan di sini maksudnya pembacaannya lebih mudah karena tidak ada tasydid dan tidak ada idgham. Kemudian kenapa disebut kalimi? Karena ada sukun asli bertemu dalam satu kata. Kita lanjut. Jadi mad lazim mukhaffaf kalimi ini bisa terjadi ketika bagaimana? Mad lazim mukhaffaf kalimi ini bisa terjadi ketika ada mad badal bertemu dengan huruf bertanda sukun dalam satu kata atau dalam satu kalimat, ya. Jadi sebelumnya mad badal sudah pernah kita pelajari, ya. Mad badal itu hamzah sukun yang diganti dengan mad. Nanti untuk mad badal bisa dilihat di sini videonya, ya, untuk lebih lengkapnya. Jadi sebelum belajar mad lazim mukhaffaf kali ini dianjurkan untuk belajar dulu tentang mad badal. Oke, jadi bagaimana cara baca dari mad lazim mukhaffaf kali ini? Mad lazim mukhaffaf kali ini wajib dibaca 6 huruf atau 6 harakat. Jadi tidak ada perbedaan. Di sini semuanya menyatakan bahwa mad lazim mukhaffaf kali ini wajib dibaca 6 harakat. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di Quran hanya ada satu kata, dalam Al-Quran yang memiliki hukum mad lazim mukhaffaf kalimi, yaitu di surat Yunus ayat 51 dan 91 dengan kata seperti ini. Nah, hanya ada satu. Jadi ini kita baca seperti ini. Al-ana. Sekali lagi ya. Al-ana. Jadi di sini mana mad badalnya? Mad badalnya itu adalah ada alif, di atasnya ada harokat fathah berdiri, atau fathah berdiri itu mengganti fathah dan alif, ya. Nanti lihat lagi mad badalnya ya, kalau udah lupa. Nah, itu adalah mad badal. Mad badal bertemu dengan huruf sukun. Huruf sukunnya apa? Lam, ya. Lamnya bertanda sukun. Jadi itu sudah masuk mad lazim mukhaffaf kalimi. Artinya kita baca 6 harokat dulu. A-nya 6 harokat dulu, baru masukkan ke sukunnya, ya. Pembacaan yang salah misal al-ana kurang panjang, harusnya 6, ya. Atau al-ana, coba mantul lam sukunnya, harusnya lam sukun itu karena bukan huruf qalqalah tidak boleh mantul, ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasan hari ini tentang mad lazim mukhaffaf kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jangan lupa juga untuk menonton video-video kita yang lainnya, dan silakan share apabila merasa video kita bermanfaat. Silakan juga subscribe channel Najbar Bermanfaat untuk mendukung channel kita untuk terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita lihat tadi di video pembelajaran tentang mad lazim mukhaffaf ini, itu ada pengertian dari per huruf atau dari kalimat dari mad lazim itu sendiri. Mad seperti kita ketahui artinya panjang. Mukhaffaf, lazim artinya pasti atau wajib dipanjangkan. Muhafal ringan dalam membacanya karena tidak ada tasydid. Jadi tadi kemudian kalimi dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Kemudian cara membaca ini ada beberapa versi cara membacanya, tapi tetap satu maksud, dibaca panjang 3 alif. Mengapa dibaca panjang 3 alif? Karena satu alif itu adalah dari bentuk 2 harokat. Dari 2 harokat artinya 1 alif 2 harokat 3 alif menjadi 6 harokat. Atau lazim juga disebut 6
ketukan 6 detik ya. Jadi pembacaan panjang daripada mad lazim mukhafaf ini itu dibaca panjang sepanjang 6 huruf, 6 gerakan jari boleh ya. 6 ketukan seperti ini boleh ya. Tapi tidak mungkin kalau dalam membaca Al-Quran tidak sambil ketuk ini bukan? Tidak mungkin ya. Jadi paling-paling saya kira sambil gerakan jari untuk memastikan bahwa itu sampai pada 6. Terus mad lazim mukhafaf kalimi ini di dalam Al-Quran itu hanya satu kata atau hanya satu kalimat, tapi dia terdapat di 2 tempat. Terdapat di 2 tempat, yaitu sama-sama di dalam surat Yunus, yaitu ada di dalam surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Sekarang coba kita praktekkan. Perhatikan cara saya membaca atau Bapak membaca, kemudian nanti kalian coba ikuti ya. Tadi seperti ini kita pakai gerakan jari saja. Kalau pakai gitu kan takutnya lupa. Udah berapa ketukan? Enggak? Masih mau menghitung ketukan, masih mau membaca, akhirnya bingung. Lebih baik kita menggunakan sistem gerakan ya. Coba kita lihat di surat Yunus, perhatikan apa yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diperhatikan, panjangnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena seperti kita baca tadi, wajib kita membacanya seperti itu. Di dalam membaca Al-Quran dalam bentuk mad lazim mukhafaf ilmi bintang harokat. Ulang sekali lagi. Al-ana wa qad kuntum bi. Yang kedua sama, katanya sama, kalimatnya sama, tetapi di ayat yang berbeda dalam satu surat, yaitu sama-sama di surat Yunus, yaitu di ayat 91. Coba kita baca ayat 91. Al-ana wa qad asayta. Qablu wa kunta. Minal mufsidin. Sekali lagi. Al-ana wa qad asayta. Qablu wa kunta. Minal mufsidin.
Dari apa yang sudah kita pelajari, coba Bapak ingin kalian berdiskusi ya, tentang pembelajaran kita Al-Quran hadis Mat Lazim Mukhafaf ini. Coba lihat dibagi 5 atau 6 kelompok. 5. Dibagi 5 kelompok. Tolong dikerjakan diskusi. Di situ ada di ini bagaimana cara berdiskusi, dan nantinya Bapak ingin lihat satu-satu atau minimal ada perwakilan 2 atau 3 orang untuk kegiatan membaca. Tapi sebelum kalian berdiskusi, saya minta siapa yang berani untuk membaca atau mempraktekkan bacaan Mat Lazim Mukhafaf ilmi ini. Ayo, ada yang bisa membacakan? Tetap dari situ saja. Dari situ ya, dari situ saja. Ayo, silakan dibaca. Siapa namanya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wa qad kuntum bi tastajilun. Oke, bagus. Lanjutnya ada yang lain? Ingin jawab? Ada? Baik, kalau memang belum, coba kita ulangi sekali lagi. Kita baca. Al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Ingat di situ B-nya jangan dipanjangkan. Ini karena di akhir kalimat sering dipanjangkan. Ya, saya dengar tadi kalian ada al-ana wa qad kuntum bi. Itu tidak panjang, itu bacaan yang salah. Tapi yang benar dan bi itu salah. Jadi waqad kuntum bi. Bisa dipahami apa yang sudah kami jelaskan? Kalau kita mau menjelaskan? Bisa. Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang silakan diskusi ya, sesuai dengan perintah yang ada di situ, apa yang harus kalian pahami. Di dalam kelompok diskusi nanti silakan dipresentasikan. Dari hasil diskusi yang kalian laksanakan, Bapak ingin kalian ada yang di depan untuk dapat mempresentasikan apa hasil yang kalian dapatkan di dalam berdiskusi dan bagaimana tentang penemuan yang dilakukan selama diskusi tersebut. Ini silakan. Ada yang ingin maju? Ada. Kelompok apa? Satu. Ya.
Kami dari kelompok 1 dengan teman-teman kami dengan Chelsea Palica, Mutiana dan Triana Agustin. Mat lazim mukafat ini pengertiannya adalah huruf mat bertemu sukun asli dalam satu kata atau ucapan. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Di dalam Al-Quran hanya ada 2, yaitu di surat Yunus ayat 51 yang ingin dibacakan oleh Chelsea Palica. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma iza mawaqa'a amantum bi alana wa qad kuntum bi tastajilun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari kelompok berapa ini maju? Kelompok presentasikan? Kelompok 3, silakan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan teman-teman kami yang bermakna dan syarat negatif 5. Mengazim, mukhafir, takwa, sirni, huruf mat bertemu sukun asli dalam satu kata dan dibaca dalam 3 alif atau 6 harokat. Di dalam Al-Quran hanya ada 2 huruf dalam Al-Quran ini ayat ayat 91 dan ayat 91 yang dibacakan dengan cara bunyi yang Bismillahirrahmanirrahim. Asumma iza ma waqa'a amantum mautubi al'ana wa qad kuntum bi tastakbirun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, dari hasil diskusi tadi kami rasa kalian sudah dapat memahami tentang apa itu mat lazim mukhaffaf ini, ya, bagaimana cara membacanya dan berapa harokat atau berapa ketukan panjang daripada pembacaan mat lazim mukhaffaf yang tidak kalah pentingnya. Jadi kalian harus memahami alasan menjadi mat hukumnya menjadi mat lazim mukhaffaf ini itu apa, disebabkan dengan apa, itu yang harus kalian pahami. Dan Bapak harap dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, dan kalian dapat memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Karena di dalam membaca Al-Quran tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Salah dalam pengucapan, baik nahwi huruf, salah dalam pembacaan, kefasihan dalam membaca bisa mengakibatkan kesalahan dalam pemaknaan. Karena itu adalah bahasa Arab dan Al-Quran adalah kitab suci. Jadi
Bapak harap kalian semua di samping belajar di sekolah tentang ilmu tajwid, juga diharapkan mempelajari ilmu tajwid juga di rumah, ya. Supaya apa? Supaya baik kita dalam membaca Al-Quran bisa dibacakan dengan baik dan benar. Seperti kami sampaikan tadi di awal, bahwa kita harus membiasakan diri membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci dan membaca Al-Quran adalah sumber pahala, sumber amal yang utama. Satu huruf dalam membaca Al-Quran akan dinilai pahala. Satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Baru satu huruf. Apalagi berhuruf-huruf. Maksudnya? Apalagi lebih banyak kita membacanya. Yang paling penting bacanya itu bukan hanya satu huruf. Baca minimal 1 ayat dulu. Besoknya dibiasakan lagi 2 ayat. Besoknya lagi biasakan lagi 3 ayat di dalam membaca Al-Quran. Ayat apa saja silakan dibaca. Sehingga dengan sering membaca Al-Quran akan timbul kecintaan kita terhadap Al-Quran. Bagaimana rasa cinta itu? Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kalau kita tidak pernah melihat atau membacanya? Kita tidak akan pernah mencintai Al-Quran kalau Al-Quran hanya disimpan. Nah, kalau Al-Quran hanya disimpan di lemari, kira-kira dapat pahala nggak? Ya. Dapat pahala itu jika Al-Quran itu dibaca, dipahami maknanya. Mungkin kalau mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agak susah, tapi paling tidak dengan selalu membaca Al-Quran, kita selalu mencintai Al-Quran, akan timbul kecintaan kepada Allah. Kalau cinta, ada rasa cinta dengan Allah, maka kita tidak akan tergelincir dalam perbuatan yang maksiat. Allah akan menjaga diri kita. Dengan membaca Al-Quran, artinya kita juga berzikir selalu dengan Allah. Tumbuhkan rasa cinta kalian. Yang pertama, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Kalau kepada Allah, bagaimana cinta kepada Allah? Banyak berzikir. Kalau menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, berbanyak membaca sholawat. Kalau menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, berbanyak membaca Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran, pelajari ilmunya, supaya di dalam membaca Al-Quran bisa belajar dengan dibaca dengan baik dan benar, sesuai kaidah ilmu tajwid, ya, sesuai kaidah ilmu tajwid, sehingga apa yang kita pelajari betul-betul akan menjadi ladang pahala bagi kita dalam kehidupan di dunia ini. Bapak kira itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan kalian dapat memahaminya, dan tentunya harapan dari Bapak agar apa yang sudah dipelajari itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan dalam membaca Al-Quran, sehingga dia selalu disiplin membaca Al-Quran dengan menggunakan kaidah tajwid, akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, akan menumbuhkan jiwa kedisiplinan dalam diri kita di dalam melaksanakan perintah Allah, dan juga disiplin dalam segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah maksud dari makna fasih di dalam membaca Al-Quran dengan tajwid dapat menjadi sikap disiplin. Dan dengan membaca Al-Quran itu bisa menunjukkan sikap disiplin. Bagaimana? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Selalu melaksanakan. Selalu melaksanakan. Misalnya pada maghrib kita baca 2 ayat. Kalau kita istiqomah selalu di setiap pada maghrib kita membacakan Al-Quran,
insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi harapan Bapak, semoga apa yang kita pelajari dapat menambah hasanah keilmuan kalian, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak kalah pentingnya adalah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, coba kita berdiri dulu sejenak. Semangat terlebih dahulu. Untuk berikut tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian, nantinya silakan buat rekaman video, ya, rekaman video dalam membaca surat Yunus ayat 51. Boleh pilih mau surat Yunus ayat 51 atau mau baca surat Yunus ayat 51, direkam bacaannya dalam bentuk video, nanti dikirim melalui grup kelas pembelajaran. Itu tugas sekalian, karena Bapak ingin lihat sampai di mana pemahaman di dalam mempelajari mat lazim muhafaz kali ini. Demikian mari kita hari pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak itu Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.